تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارع النسمي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت من عظم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Walhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Farabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka min khairin ma sa'alaka minhu 'abduka wa nabiyuka wa rasuluka Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa nasta'iduka min syarri ma sta'adaka minhu 'abduka nabiyuka rasuluka Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amin 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 ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah kasih kita terus nikmat anugerah karunia-Nya, wabil khusus nikmatul iman wal islam wal hidayah wal inayah wal ridha wat taufik, sehat afiat panjang umur, alhamdulillah. Dan juga tentunya ada satu nikmat yang paling mulia, yang paling istimewa, yang menyebabkan turunnya segala nikmat, yaitu nikmat keberadaan, kelahiran dan diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkah Nabi Muhammad Allah ciptakan makhluk-makhluk yang lain. Ya. Jadi Allah nggak ciptakan makhluk kecuali sababnya siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah tidak menurunkan nikmat kecuali karena keberkahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa saja yang kita berasa enak dalam hidup kita, apa aja tuh? Dari mulai kita bangun tidur udah enak, betul gak? Kita bisa bangun tidur berarti panjang umur, ya. Itu udah nikmat luar biasa. Itu adalah berkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa hadir di majelis ilmu pada malam hari ini, di musola pada malam hari ini, nikmat luar biasa, pahala terus menerus Allah kasih kepada kita. Itu adalah berkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa sehat, afiat, panjang umur sampai detik ini berkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak orang-orang sakit di rumah sakit atau di rumahnya masing-masing, agak bisa bangun, ya. Palanya kalau bangun sedikit terus keliengan, tiduran kagak enak, ngerentek, tahu ngerentek badan, serba sakit badan rasanya. Dia mau bangun kagak bisa, berarti kan gak dapat nikmat sehat, betul gak?
Nah kita alhamdulillah dapat nikmat sehat afiat. Kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kedua, kita harus banyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam mari selalu kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan salawat dan salam yang kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa taala ampunin segala macam dosa-dosa kita. Allah ijabah segala macam hajat dan niat baik kita. Allah terima segala macam amal ibadah kita. Allah berikan kita semua keberkahan dunia akhirat dalam segala macam urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Ayuhal mukarramun wal muhtaramun, alhamdulillah hadir bersama kita guru kita Ustaz Abdul Mughni ya. Alhamdulillah mata'anallahu tabaraka wa ta'ala bituli hayatihi wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Begitupun keluarga besar daripada Bapak Sayuti beserta keluarganya semua kita doakan senantiasa Allah jaga dalam keadaan sehat, afiat, panjang umur. Dan semoga juga kita yang semua hadir pada malam hari yang barokah ini Allah kasih kita sehat, afiat, panjang umur, taat ibadah, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin hari semakin cinta dan dicinta, semakin rindu dan dirindu oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah tutup nanti amal dan ajal kita dalam keadaan husnul khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah bijahi walid Fatimah nun bihusnil khatimah amin ya rabbal alamin. Masyarul hadirin rahimakumullah wal hadirat. Ini kita udah menjelang bulan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak salah malam Jumat yang akan datang itu udah malam pertama. Malam pertama bulan Rabiul Awal, bulan Maulidnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita selaku umat Islam kita wajib gembira atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang bertanya ya, terutama yang orang-orang belah sono yang jauh dari sini, ya gak? Kenapa sih pakai bikin maulid segala? Dasarnya kita maulid karena kita gembira dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulid artinya momen kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harus girang. Kenapa harus girang? Tadi udah kita bahas segala macam nikmat yang kita dapat dari Allah Subhanahu wa taala semua adalah sumbernya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang baik luar biasa datang kepada kita nih. Tiba-tiba setiap yang hadir di sini dibagi satu orang 1 juta. Nah, girang nggak kira-kira? Hah? Dibagiin duit sekarang 1 juta. Girang luar biasa. Enggak girang mah bohong. Udah pasti girang kita ya kan. Ini Nabi Muhammad datang bukan lagi bawa duit 1 juta buat kita. Dia kasih kita hidayah. Kita bisa tahu mana yang baik, mana yang buruk. Kita bisa tahu kerja ini halal, kerja ini haram. Makan ini halal, makan ini haram. Kita bisa tahu nanti bagaimana bisa hidup nikmat di akhirat. Itu semua berkah ajaran dan petunjuk dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau mau hitung-hitungan dermawan, Nabi Muhammad manusia paling dermawan. Kalau tadi kita dibagi 1 juta misalnya nih. Nah, dulu zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada musafir, orang dari kampung, orang Badui ya. Orang Badui Muslim. Dia datang kepada Nabi Muhammad. Dia belum kenal sama Nabi Muhammad, cuma tahu namanya doang. Dicari, ketemulah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dia dengar Nabi Muhammad orangnya dermawan. Wahai Nabi Muhammad, setelah dia ketemu, dia cium tangan segala macam, dia bilang, "Saya mau pulang kampung nih, wahai Nabi. Saya nggak punya bekal lagi, udah habis buat perjalanan ke Madinah. Ya. Bagaimana nih? Saya minta bantuan. Kalau bahasa sekarang minta ongkos, ya kan? Minta ongkosnya buat
transportasinya, buat makan dia di jalan dan lain sebagainya. Mungkin buat oleh-oleh keluarga di kampung. Akhirnya Nabi ajak dia, ayo sini kamu ikut saya, kata Nabi. Jalan sedikit ke pinggiran kota, ada satu tempat lembah, isinya kambing mungkin 1000 ekor lebih tuh kambing. Kambing 1000 ekor lebih. Bayangin, kata Nabi Muhammad, wahai fulan, itu kambing punya saya semua tuh. Nah, sekarang saya kasih kamu hadiah, dikira mau dikasih kambing ini 5 atau 10 ya gak? Saya kasih kamu hadiah, itu kambing yang di lembah, kamu bawa semua ke kampung buat kamu. Semua, bayangin tuh. Bukan 10, bukan 100 nih. 1000 lebih kambing disuruh bawa oleh Nabi Muhammad SAW, dikasih hadiah cuma-cuma. Subhanallah. Itulah Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Nabi nggak takut miskin. Nabi nggak takut miskin. Bahkan Nabi minta jadi orang miskin. Nabi waktu di jalan kemana? Peristiwa Mi'raj. Begitu Nabi udah pulang, Nabi bilang, kebanyakan penduduk neraka, maaf nih ya, adalah kaum wanita. Ya, kaum wanita. Woi, orang laki girang, wah penduduk sorga orang laki nih. Bukan, kebanyakan penduduk sorga orang miskin, kata Nabi. Kok wanita kami miskin? Iya, sebab maaf juga wanita ini banyak yang mereka melanggar aturan dari Allah dan dari Nabi Muhammad SAW. Wanita banyak dari segi aurat ya. Alhamdulillah di sini pada tutup aurat semua. Alhamdulillah. Mudah-mudahan keluarga kita juga di rumah semuanya adalah wanita-wanita yang solehah. Amin ya rabbal alamin. Dari segi aurat mereka suka sembarangan. Oh zaman sekarang beb, auratnya ketutup rapi luar biasa. Pada tiktokan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Benar auratnya rapi. Tapi dia joget-joget kadang-kadang yang mengundang syahwat para lelaki. Atau enggak mengundang syahwat tapi pakaiannya ketat. Lekuk tubuhnya kelihatan, model badannya kelihatan ya. Nauzubillahi min dzalik ya. Dan nanti juga kalau udah berumah tangga banyak wanita yang tidak patuh kepada suami ya. Ini juga hati-hati ya, para wanita. Nanti mungkin ada ustadzah tertentu, kalian bisa belajar kepada para ustadzah nanti bagaimana cara menjadi istri yang baik, bagaimana cara mengarungi bahtera rumah tangga ya. Mudah-mudahan kalian semua para wanita di sini jadi wanita dan istri yang solehah dan menjadi para ibu yang melahirkan anak-anak yang membanggakan Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Jadi begitu. Nah di sorga kebanyakan orang miskin. Akhirnya Nabi berdoa. Doa Nabi terkenal. Anda rasa kita nggak mau berdoa seperti Nabi. Kata Nabi, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkanlah saya di alam dunia ini dalam keadaan miskin. Nanti waktu saya mati, matikanlah saya ya Allah, tutuplah ajal saya dalam keadaan miskin. Dan nanti di akhirat di padang mahsyar, bangkitkanlah saya bersama orang-orang miskin. Orang sekarang yang mau doa gitu ada nggak? Ya Allah saya mau jadi orang miskin. Kagak ada, semua mau duit, betul gak? Semua mintanya kaya raya, rumah bagus, kendaraan bagus dan lain sebagainya ya. HP bagus, wah udah luar biasa ya. Alhasil ma'asyiral hadirin rahimakumullah, itulah kehebatan Nabi kita Muhammad, tapi dia nggak takut miskin, bahkan dia minta miskin. Nanti kita bacakan kitabnya, itu ada ada hubungan sama yang tadi kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim, kita bacakan kitab sholatnya dulu. Kita mundur sedikit, ingat yang kemarin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad bersabda bahwasanya la tazalul malaikatu tusalli ala ahadikum madama fi mahallihi alladhi shalla fihi ma lam yuhdits aw yatakallam. Nabi mengatakan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala selalu
dan terus menerus mendoakan setiap muslim atau muslimah yang dia selesai sholat kagak langsung jalan, kagak langsung bangun, tapi dia berzikir. Ya. Baca apa berzikir? Baca tasbih 33, tahmid 33, takbir 33. Itu ajaran Nabi. Kemudian baca istighfar, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali. Baca istighfar tersebut kata Nabi menghapus segala macam dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kepada manusia tetap harus saling minta maaf. Kemudian dianjurkan lagi baca Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar 7 kali. Yang ketujuhnya Allahumma ajirna minan nari salimin. Dengan baca begitu itu disunahkan bacanya habis subuh sama habis maghrib. Kalau bacanya habis subuh ya artinya kan ya Allah jauhkanlah kami daripada api neraka. Kalau bacanya habis subuh, kemudian sebelum maghrib tiba kita kagak ada umur, kita meninggal dunia, kata Nabi Muhammad nggak bakal kita masuk ke dalam neraka. Begitupun kalau bacanya habis maghrib 7 kali Allahumma ajirna minan nar, sebelum subuh kita meninggal dunia, malam itu kita meninggal, nggak bakalan masuk ke dalam neraka. Jadi ini alangkah indahnya kalau kita bisa ngamalin masing-masing. Ya, nggak berat. Istighfar tadi 3 kali, Allahumma ajirna minan nar 7 kali dan apa? Tasbih, tahmid, takbir 33 ya. Kemudian nah itulah selagi dia berzikir